Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos. Saat ini narkoba semakin merajalela. Bahkan survei dari BNNP sendiri, kasus narkoba terus meningkat bahkan 70 sampai dengan 80%. Nah, tadi kita sempat membahas tentang adakah keterlibatan oknum-oknum. Tidak menutup kemungkinan ya Bang Aan ya. Nah, lalu Bang Aan seperti apa yang oknum-oknum di balik ini semua atau di remote misalnya. Bahkan beberapa kasus juga ada peredaran narkoba di dalam lapas. Itu seperti apa Bang Aan? Nah itu artinya kan gini, beberapa kali temuan kasus narkoba oleh BNN itu dan kita liput di liput Lampung Pos juga, ternyata ada indikasi bahwa peredarannya dikendalikan dari dalam LP kan gitu. Siapa yang mengendalikan? Nah ya narapidana kan gitu. Narapidana narkoba masih bisa mengendalikan peredaran narkoba di luar LP gitu. Jadi apakah memang di dalam LP itu dia bisa bebas sebebas-bebasnya untuk mengendalikan menggunakan HP atau segala macam, sementara di LP itu adalah dibina untuk bisa dikembalikan masyarakat untuk meninggalkan hal-hal buruk yang sudah dilakukannya kan gitu loh. Artinya kan gitu. Artinya dari sini sendiri ada indikasi bahwa orang yakin bahwa pasti ada bantuan dari oknum aparat untuk melakukan itu kan gitu. Walaupun bantuannya mungkin memberikan kebebasan untuk memberikan HP segala macam. Apakah itu karena atas dasar kebaikan aparat pemerintah? Oh, orang nggak bakal percaya kan gitu loh. Nggak ada makan siang gratis kan gitu ya. Artinya memang ada sesuatu yang didapat juga oleh oknum aparat itu, sehingga orang-orang narapidana masih bisa mengendalikan peredaran narkoba di luar dari LP itu kan gitu. Oke, Bang. Sebelum kita masuk membahas tentang rehabilitasi. Nah, ini seperti apa? Ini kan banyak nih kasus-kasus seperti ini. Ya pasti ada oknum, tidak mungkin handphone akan dapat masuk karena kan perketatan seperti apa kita juga tahu ya ketika mau masuk ke lapas. Itu jadi sekarang tindakan-tindakan tegasnya itu seperti apa Bang Aan? Jadi kan jangan sampai terulang lagi seperti itu. Nah, jadi memang pada beberapa kasus itu ada sanksi yang diberikan kepada oknum aparat yang langsung atau tidak langsung membantu kan gitu ya, sengaja atau tidak sengaja dia membantu, ada sanksinya diberikan gitu loh. Tapi ternyata masih ada gitu loh, masih ada. Nah ini kan kita yang satu sudah disanksi, artinya kalau udah disanksi artinya kan dia sudah dipindahkan dari lokasi itu kan gitu. Kemudian masih ada. Nah apakah masih ada lagi atau orang atasnya kan gitu loh? Karena memang dari beberapa ungkapan pengamat bahwa uang dari narkoba ini cukup menggiurkan gitu loh. Artinya memang data dari kepolisian pun satu gram sabu-sabu misalnya harganya bisa 1 juta atau 800.000 kan gitu. 1 gram itu yang hanya satu butir padi ya. Mungkin ya, sebulir padi gitu. Itu bisa 800.000 bahkan 1 juta gitu. Artinya kan memang ini luar biasa. Kalau sudah 12,3 gram yang disita BNN itu 12,3 kilogram, artinya berapa uangnya? Betul. Nah gitu kan, artinya memang uang besar dan mata siapa yang tidak hijau melihat uang itu. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan aparat, manusiawi. Cuman dia sebagai aparat ya harus punya komitmen dan punya integritas untuk itu gitu. Betul sekali Bang Aan. Uang emang besar, itu berarti sanksi harusnya lebih tegas Bang Aan supaya tidak ikut-ikutan lagi yang lainnya. Oke, kita bahas tentang rehabilitasi pecandu tumpas bisnis narkoba. Apakah rehabilitasi ini adalah salah satu solusi untuk menumpas narkoba Bang Aan? Kalau salah satu solusi benar, tapi sesuai dengan kalau idealnya gitu, solusi idealnya itu benar. Artinya memang dilakukan dengan ideal, dengan ikuti aturan benar gitu. Tapi yang kita khawatirkan adalah bahkan pemberian rehabilitasi itu pun dicurigai oleh sebagian masyarakat. Itu juga ada permainan dari pelaku dengan lagi-lagi aparat dan orang yang terkait dengan itu, pemberian rehabilitasi kan gitu. Nah kalau memang rehabilitasi dilakukan dengan benar, pecandu, tapi terutama pecandu ya. Kalau dia pengedar untuk apa dia rehabilitasi kan gitu. Orang dia memang bukan hanya pecandu tapi dia mengedarkan gitu. Bahkan jangan-jangan dia tidak pecandu, cuman dia bisnis kan gitu loh. Nggak mungkin direhabilitasi. Nah
Di rehabilitasi ini kalau memang dia direhab benar, di panti rehabilitasi, dilakukan treatment mungkin ya atau terapi untuk dia supaya bisa lama-lama menjauhkan diri dari narkoba, itu sangat sangat bagus, sangat bisa untuk membalikan masyarakat. Tapi kan banyak kejadian sekarang, misalnya ada beberapa kejadian kasus di ibu kota lah begitu ya, jangan di sini. Itu tiba-tiba tersangka pengguna narkoba, pengguna narkoba direhabilitasi, kemudian besoknya ditemukan di suatu tempat kan gitu, atau malah dia mengalami kecelakaan sampai akhirnya ketahuan, loh rehabilitasi kok di luar, nah gitu kan ya. Nah itu itu juga yang akhirnya jadi tuduhan-tuduhan atau tudingan masyarakat kepada aparat bahwa rehabilitasi ini juga sebagai pintu permainan dari aparat dengan pelaku gitu ya, permainan tanda kutip ya. Artinya memang rehabilitasi, kalau memang benar akan rehabilitasi, benahi dulu integritas dari kalangan aparat untuk hal itu gitu. Jangan sampai apa namanya ya, kata orang sekarang misalnya tumpul ke atas tajam ke bawah, atau jangan sampai pilih-pilih kasus kan gitu. Semua narkoba harus benar-benar dialami untuk memberantas itu. Jangan sampai kita menyesal anak cucu kita semua terkena narkoba sekarang, besoknya mereka tidak bisa membangun bangsa ini dengan benar gitu. Oke, nah rehabilitasi kalau yang menjadi solusi itu berarti kan memang tempat rehabilitasinya itu harus memadai. Nah, sedangkan kondisi Provinsi Lampung sendiri untuk tempat rehabilitasi sudah memadaikah Bang Aan kalau itu akan menjadi solusi misalnya? Ada sejumlah panti rehabilitasi yang kita ketahui ya. Yang pertama yang jelas adalah rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa itu memang artinya memang dipergunakan untuk orang yang mengalami gangguan kejiwaan ya. Pengguna narkoba itu juga lama-lama akan mengalami gangguan kejiwaan. Untuk itu apalagi dia adaptif yang harus meminta terus gitu. Nah, ada satu lagi misalnya ada salah satu panti yang juga pesantren gitu di daerah kawasan Kemiling, Sinar Jati. Kalau dulu seingat saya dia memang bekerja sama dengan BNN untuk merehab pecandu narkoba itu gitu. Tapi memang idealnya memang harus benar-benar memberikan rehab, bukan permainan, bukan hanya untuk melakukan permainan dengan aparat gitu. Banyak sekali kartu kuning pecandu itu yang direhab ternyata dijadikan senjata pecandu saat akan ditangkap polisi gitu. Oke, jadi jangan sampai malah kita yang dipermainkan ya, dari oknum juga yang dipermainkan. Nah, lalu Bang Aan, sebenarnya solusi apa yang bisa ditawarkan untuk kegawatan narkoba di Provinsi Lampung? Solusinya adalah ketegasan dan integritas aparat sendiri untuk memberantasnya. Kemudian juga harus ada edukasi sejak dini tentang bahaya atau pengaruh narkoba itu seperti apa. Jangan sampai memang karena tergiur uang kita melakukan hal-hal yang melanggar aturan gitu. Yang paling tepat adalah solusinya adalah memang kebangkitan ekonomi masyarakat ya, kesejahteraan masyarakat dari pembangunan itu. Oke, jadi dengan begitu orang tidak tergiur dengan uang dari narkoba ini. Oke Bang Aan, nanti kita kembali untuk membahas dari topik apa saja yang tinggal platform Lampung Pas lainnya. Pemirsa Metro TV Lampung, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.